Dengar-dengar nih Mbak Risma waktu SD pernah ngisi acara pidato ya Mbak Risma? Semua, sebelum saya akhiri kultum ini, mari kita bersolawat bersama. Marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru sya'atan. Jadi waktu itu untuk mengisi kultum Ramadan, guru agama saya menyuruh saya untuk mengisi gitu Mbak, suruh kultum Ramadan. Mungkin Mbak Risma bisa mengasih sedikit pengertian puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gani TV Channel, Inspirasi Tiada Henti. Bersama saya Siti Septiani, santriwati Gani Tirto Asri. Hari ini kita kedatangan tamu mungil dan mengemaskan, tapi katanya dia cabai rawit. Langsung aja yuk kita tanya-tanyain. Perkenalan dulu Mbak, siapa namanya, asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Siti Karismatu Saudatul Aulia, umur saya 12 tahun, alamat Dadapan Sukoharjo, Kecamatan Tirtomoyo. Sejak kapan sih Mbak Risma mondok di Gani Tirto Asri ini? Saya mulai mondok di pesantren Gani Tirto Asri tahun ini, tanggal 30 Mei Tahun? 2021. Nah, apa sih kesan pertama Mbak Risma tuh tahu pondok Gani Tirto Asri ini? Awalnya dari nenek saya yang sering ngaji ke sini. Ngaji apa itu Mbak Risma? Ngaji yang diadakan setiap hari Minggu. Nah, menurut Mbak Risma tuh apa sih yang paling menarik dari pondok Gani Tirto Asri sampai Mbak Risma tuh milih Gani Tirto Asri, padahal itu masih banyak ya pondok pesantren, lebih dari 1.000 di Indonesia ini. Kenapa Mbak Risma tuh milih pondok pesantren Gani Tirto Asri? Lah itu tuh apa yang lebih menarik, apa yang bikin Mbak Risma tuh milih pondok ini? Kalau saya milih pondok pesantren Gani Tirto Asri karena pesantren ini yang paling dekat dengan rumah saya. Oh, berarti karena yang paling dekat? Iya. Selain itu, saya milih pondok pesantren ini karena menurut saya yang paling bagus di sini. Nah, terus apa? Kan Mbak Risma bilang yang paling bagus. Terus apa sih yang paling menarik buat Mbak Risma? Dari mulai pesantrennya, bangunannya yang besar-besar, terus warnanya yang kelihatan cerah gitu. Nah, kan pas Mbak Risma kan udah masuk di sini ya. Mungkin tuh apa malam harinya Mbak Risma tuh keinget rumah. Apa sih yang paling diinget Mbak Risma waktu di rumah? Orang tua, terutama orang tua sama sahabat. Apa kejadian yang paling diinget sama Mbak Risma? Ya, setiap hari kan biasanya main sama sahabat, ke sana ke sini sama sahabat, tapi di sini semuanya beda. Bedanya gimana sih Mbak Risma? Dari mulai sifat-sifat teman baru yang sulit, gimana ya Mbak? Sulit beradaptasi. Pernah sih nggak Mbak Risma tuh tiba-tiba pengen pulang, pokoknya ngebet banget pengen pulang. Terus itu tuh karena apa? Pernah sih Mbak, itu semua karena keinget orang tua. Terus Ya, gimana Mbak Risma menyikapi hal itu? awalnya bener-bener pengen pulang sampai niat pengen kabur, tapi ya udah coba dipertahanin dulu. Rencana Mbak Risma tuh kan Mbak Risma udah betah ya, kelihatannya udah betah di sini. Terus Mbak Risma tuh rencananya mau berapa tahun sih Mbak di Pondok Gani? Insya Allah 8 tahun. Wow, lama juga. 8 tahun. Nah, terus kan Mbak Risma kan udah masuk di pondok ya. Ada acara sebuah santri baru itu bimbingan belajar sama ospek. Menurut Mbak Risma tuh lebih asikan mana, lebih seruan mana bimbel sama ospek? Kalau menurut saya lebih seru ospek. Karena apa? Ya kalau ospek sering diajak nyanyi-nyanyi, terus ada tadabbur alam gitu Mbak. Boleh diceritakan apa sih tadabbur alam? Tadabbur alam itu biasanya gimana ya Mbak? Terjadinya itu terakhir kali hari ospek. Jadi biasanya main ke suatu tempat di luar ruangan bersama teman-teman ospek gitu. Nah, Mbak Risma tuh punya nggak sih cerita yang paling menarik, pokoknya yang paling nggak bisa Mbak Risma lupakan saat ospek? Ada.
Waktu itu pertama kalinya saya maju ke depan suruh nyanyi Nyanyi sama apa itu, Mbak mbak Risma? panitia. Nyanyinya Mars, Mbak. Terus waktu itu gimana Mbak Risma? Awalnya deg-degan tapi akhirnya terbiasa. Yaudah pertama kali itu dipanggil, terus akhirnya dapat hadiah. Ya udah tiba-tiba senang aja gitu. Terus Mbak Risma itu hadiahnya, menurutnya kesannya dapat hadiah itu apa, cuma pengen dapat hadiahnya apa gimana? Kalau saya gimana ya, Mbak? Dapat hadiah seneng, tapi nggak dapat hadiah juga nggak apa-apa. Tetap seneng. Berarti yang penting pengalamannya ya Mbak. Iya. Nah kan pas lagi asik-asiknya ospek nih, terus tiba-tiba hari terakhir, gimana sih perasaan Mbak Risma waktu itu? Ya sedih, Mbak, kayak nggak mau kalau hari-hari selanjutnya tuh nggak ospek. Pengen ospek terus. Berarti kalau ada lain kesempatan ospek mau ospek lagi? Pengen. Kan pas waktu mau ke pesantren ya kan ada persyaratan rapid. Nah pas rapid tuh Mbak Risma punya cerita nggak sih, cerita unik? Maksudnya kan Mbak Risma kan mungkin nggak pernah disuntik atau gimana? Awal mula mau di tes swab, saya bener-bener seakan-akan ingin lari. Lari ke ujung Mbak. dunia. Iya, Mbak, karena bener-bener takut dan sangat-sangat takut. Takut sama jarumnya apa takut sama? Takut sama alat swabnya itu, Mbak. Kan dimasukin ke hidung terus. Oh swab. Ya, Kan pas waktu habis ospek sama bimbel itu ya Mbak, itu kan ada waktu senggang. Sebelum dimulai ngaji kan untuk santri baru ada waktu senggang. Nah Mbak Risma itu menggunakan waktu senggang untuk apa sih waktu itu Mbak? biasanya kalau waktu senggang kadang-kadang bermain sama teman, terus kadang-kadang baca buku gitu, Mbak. Tapi kalau enggak ya biasanya ke masjid gitu. Berarti waktu itu waktu senggang digunakan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya Mbak? Iya. Nah waktu mencari teman itu ada nggak sih, kan beda-beda daerah ya temennya, beda-beda daerah, beda-beda sifat. Nah Mbak Risma tuh gimana sih, maksudnya kok cepet dapet temennya? Emang Mbak Risma tuh menyikapinya gimana gitu? Terus ada nggak sih sifat temen Mbak Risma yang paling gokil atau paling lucu gitu, bisa Mbak Risma ceritakan? Dulu ada sih, Mbak. Saya kenalan sama teman saya. Waktu itu pertama kali malu-malu. Terus dia sering menyendiri di pojok kamar. Tapi akhirnya dideketin, akhirnya jadi sahabat sampai sekarang. Ya udah, saya bener-bener senang bisa kenal sama dia, Mbak. Nah kan Mbak Risma belum lama nih di sini. Mbak Risma kan belum lama. Nah Mbak Risma tuh udah punya belum sih? Ya mestinya udah punya ya orang kayak Mbak Risma tuh. Punya sedikit cerita nggak selama Mbak Risma Mbak Risma udah di sini? Kalau cerita saya awal mula di sini tuh bener-bener sedih, terus keinget orang tua, sering nangis. Tapi sekarang udah dapat teman baru, banyak teman, terus semakin hari semakin menyenangkan dan seakan-akan nggak pengen pulang. Itu, Mbak. Oh berarti kan ini kan masih musim COVID ya Mbak? Iya. Kalau misalnya liburan ini pondok pesantren itu nggak mengadakan liburan, nggak pulang. Nah Mbak Risma tuh rela nggak sih? Mau nggak sih kalau misalnya nggak pulang? Padahal kan Mbak Risma santri baru ya. Berarti kan ya pastinya pengen pulang. Nah terus gimana sih Mbak Risma? Siap nggak sih kalau misalnya waktu liburan ini nanti Mbak Risma nggak pulang? Kayaknya kurang siap, Mbak. Soalnya kalau di sini senangnya banyak teman, terus dapat pengalaman baru, tapi sering keinget rumah, sering keinget orang tua, keinget sahabat gitu, Mbak. Jadi kayak kurang rela gitu. Tapi kalau misalnya emang gitu peraturannya rela ya Mbak Risma? Insya Allah siap. Dengar-dengar nih Mbak Risma waktu SD pernah ngisi acara pidato ya Mbak Risma? Iya. Nah waktu itu Mbak Risma tuh umur berapa sih kok udah berani bicara di depan umum? Apa emang itu betul pertama kalinya? Apa emang sebelumnya itu Mbak Risma udah pernah mewakili sekolah? Waktu itu belum pernah mewakili sekolah, Mbak, yang pertama kali. Umur saya waktu itu 11 tahun lebih 3 bulan. Berarti kelas berapa Mbak? Kelas 5. Kelas 5 SD udah berani pidato di depan umum ya? Iya.
Waktu itu Mbak Risma ngambil tema apa sih? Mungkin Mbak Risma bisa menceritakan sedikit pengalaman Mbak Risma waktu itu. Waktu itu saya mengambil tema masalah kewajiban berpuasa. Jadi waktu itu untuk mengisi kultum Ramadan, guru agama saya menyuruh saya untuk mengisi gitu Mbak, suruh kultum Ramadan, dan temanya itu tadi Puasa Ramadan. puasa Ramadan. Mungkin Mbak Risma bisa mengasih sedikit pengertian puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu adalah puasa wajib yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Terus seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, waktu itu Mbak Risma itu ada temennya nggak sih? Apa ya temennya? Apa ikut pidato sama Mbak Risma? Apa ada acara lainnya? Kalau dari satu sekolah cuma saya Mbak. Kalau temennya SD yang lain yang baca Al-Quran. Itu tuh di sekolah Mbak Risma, acaranya itu di sekolah Mbak Risma apa di kecamatan atau di mana Mbak Risma? Kalau saya kultum Ramadannya di masjid Mbak. Di masjid sekolah. Iya. Berarti emang sekolah ya yang mengadakan acara itu? Iya Mbak. Nah, kebetulan di sini kan ada kegiatan muhadharah nih Mbak. Muhadharah kan juga sama kayak pidato. Nah, berarti kan ini kesempatan Mbak Risma untuk mengembangkan bakatnya Mbak Risma. Nah, Mbak Risma tuh mau banget gak sih apa biasa aja gitu ada kegiatan muhadharah, atau Mbak Risma tuh benar-benar wah ini kesempatan saya untuk mengembangkan bakat saya? Kalau saya biasa aja Mbak. Kalau dipilih ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi maksudnya jarang loh ada yang punya bakat kayak Mbak Risma ini. Ya sebenarnya pengen banget Mbak, tapi nggak tahu daftarnya di mana. Kalau misalnya suatu saat nanti ada lomba, mungkin Mbak Risma mau ikut berpartisipasi? Insya Allah ikut. Kan apa di sini kan banyak kegiatan ya Mbak. Apa kayak pas kurban atau lomba-lomba. Menurut Mbak Risma, apa sih yang paling kegiatan Pondok Gani yang sudah Mbak Risma lewatin itu yang paling menarik? Paling menarik itu waktu hari raya kurban Mbak. Jadi itu kan ngadain bikin bakar-bakar sate besar-besaran Mbak. Jadi saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nah kegiatan itu benar-benar nggak bisa dilupain. Dan itu pertama kalinya ya Mbak Risma? Iya pertama kali bikin sate sama teman-teman baru. Terus pertama kali hari raya kurban nggak sama orang tua. Walaupun nggak sama orang tua tapi tetap sama teman-teman baru, jadinya tetap asik gitu ya Mbak Risma? Iya asik banget, jujur yang ini bener-bener lain dari yang lain. Kan ini sekolahnya masih daring ya Mbak Risma? Kan masih daring, tapi kan menurut Mbak Risma SD kan juga udah daring ya Mbak? Seruan mana, maksudnya lebih berkesan mana sih yang daring di pondok sama di rumah? Kalau saya lebih berkesan di pondok Mbak, karena dulu kan saya udah sempat ngerasain belajar daring. Belajar secara daring tuh bener-bener gak bisa bikin otak saya berkembang, tapi malah kebalikannya Mbak, saya lebih lemot dari biasanya. Jadi bener-bener lebih asik di pondok daripada di rumah. Belajar daring terus intinya bener-bener bosen Mbak. Jadi walaupun di pondok kan masih bisa sama ngaji ya Mbak? Iya. Nah, waktu pertama kali Mbak Risma ngaji itu perasaannya gimana sih Mbak? Ya pertama kali jujur saya belum siap Mbak. Ya karena nggak tahu apa, yang jelas saya belum siap. Tapi sampai sekarang alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, waktu Mbak Risma kan mondok di sini ya, itu tuh keinginan sendiri apa dari orang tua? Itu keinginan saya sendiri Mbak. Jujur pas waktu itu masih benar-benar kecil disuruh mondok ke sini, saya langsung nangis. Tapi mulai kelas 1 SD itu saya benar-benar bertekad ingin mondok. Karena Ya ingin aja gitu. iya Mbak, karena nggak tahu
kenapa, tapi yang jelas saya pengen mondok karena mondok itu kelihatannya asik banget dan ternyata juga bener-bener asik Asik. banget. Nah, misalnya nih Mbak Risma, kan ada emang dari dulu itu MTS Al-Ma'arif atau ya pondok ya MTS ya emang kan mengadakan pengembangan diri. Nah, kalau misalnya ada itu tuh Mbak Risma milih apa sih pengembangan diri? Insya Allah kalau ada ya Mbak, saya pengen milih yang tentang ada pidatonya ya ini. Untuk mengembangkan bakat Mbak Risma. Iya. Apa sih cita-cita Mbak Risma terbesar saat pulang nanti? Ya kalau saya yang penting bisa jadi orang yang manfaat bagi sesama Mbak. Oke, Mbak Risma kan sekarang udah mulai ngaji ya? Iya. Nah, Mbak Risma tuh sekarang ngajinya sampai apa sih? Terus ngajinya yang dikaji itu apa aja? Saya baru naik kelas sifir ini Mbak, ngajinya tuh ada 7 kitab. Biasanya kalau setiap hari, kecuali hari Jumat, setiap hari nadzoman terus biar cepat hafal. Mungkin boleh dinadomkan Mbak Risma sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani elingo tak hasil ilmu angin nom perkara bakal tak cerita ake kumpule kan dipertelo tukain wa khirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadin ustadin wa tuli zamani rupani limpat lobo sobar ono sanguni lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Mungkin sudah cukup untuk hari ini Mbak Risma. Terima kasih atas antisipasinya. Mungkin Mbak Risma punya pesan untuk orang di rumah, orang tua dan teman-teman seperjuangan. Kalau untuk orang tua, ibu, bapak, di sini Risma baik-baik aja. Jadi nggak usah khawatir, tetap tenang dan nggak usah mikirin Risma terus. Dan untuk teman-teman, semangat belajar, semangat ngaji, dan jangan putus asa. Jangan semangat boyong, oke? Oke, pada intinya kita itu jadi orang harus semangat, apalagi saat kita sudah punya bakat, kita harus semangat mengembangkannya. Karena ya tidak semua orang mempunyai apa yang kita punyai. Nah, kita juga harus semangat mencari ilmu, kita harus menjadi orang berilmu, kita harus menjadi sehaus-hausnya orang yang berilmu. Karena apa? Karena dunia sekarang sudah terlalu kejam untuk orang yang tidak berilmu. Dari kami, salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Siti Septiani undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Agar apa? Agar tidak ketinggalan acara-acara unik selanjutnya dari Gani TV Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.